Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Bersama kami kelompok 3 akan membahas mengenai teori belajar konstruktivisme. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Andes Iqbal Berlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Rifdat Razmi, ada Tri Wulandari, ada Siti Holila, dan ada Ririn Pratiwi. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam, perlu kita ketahui pembahasan umumnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakini bahwa orang secara aktif membangun atau menyusun pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalamannya sendiri pula. Nah, teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu pengertian belajar menurut pandangan teori belajar konstruktivisme. Bagi konstruktivis, belajar itu merupakan suatu proses organik untuk menemukan sesuatu, bukan suatu proses mekanik untuk mengumpulkan fakta. Nah, belajar itu suatu perkembangan pemikiran dengan membuat kerangka pengertian yang berbeda. Lalu, siswa juga harus punya pengalaman dengan membuat hipotesis, menguji hipotesis, memanipulasi objek, memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, meneliti, berdialog, mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan lain-lain guna membentuk konstruksi yang baru. Siswa harus membentuk pengetahuan mereka sendiri dan guru membantu sebagai mediator dalam proses pembentukan itu. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi di dalam konstruktivisme itu belajar adalah menghasilkan sebuah informasi dari pengalaman yang telah ia lakukan sehingga menghasilkan informasi dan kesimpulan tersendiri yang dibentuk dari pengalaman tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tokoh teori belajar konstruktivisme. Berikut ini adalah beberapa tokoh dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skema yang dimilikinya. Bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Sparmo 1997. Pengetahuan tidak bersifat statis, tetapi terus berevolusi. Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menginterpretasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema ataupun pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru, ataupun memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Sedangkan keseimbangan ataupun ekuilibrasi terjadi antara asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky. Seperti halnya Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang. Ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman ini. Untuk memperoleh pemahaman, individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Piaget memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar.
interaksi sosial dengan pembelajar dan teman sejawat. Melalui tantangan dan bantuan dari pembelajar atau teman sejawat yang lebih mampu, pembelajar bergerak ke dalam zona perkembangan terdekat mereka di mana pembelajaran baru terjadi. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada perancahan, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. Pembelajaran berbasis masalah menemukan akar intelektualnya pada penelitian John Dewey. Dalam Demokrasi dan Pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ilmu pendidikan Dewey menganjurkan pembelajar untuk mendorong pembelajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka untuk menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Dewey juga menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada abstrak dan pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan oleh pembelajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan pilihan mereka sendiri. Tokoh yang terakhir adalah Jerome Brunner. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Ia telah mengembangkan suatu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang disebut dengan belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Dahar tahun 1998. Brunner menyarankan agar pembelajar hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengetahuan. Perlunya pembelajar penemuan didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajar sebenarnya melalui penemuan pribadi. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik dari teori belajar konstruktivisme. Seperti teori belajar lainnya, teori belajar konstruktivisme ini juga memiliki karakteristiknya tersendiri. Banyak ahli yang menyampaikan pendapatnya. Seperti menurut Pichard dalam Wardoyono, karakteristik pembelajaran dalam model konstruktivisme adalah berpikir kritis, motivasi, independensi pembelajaran, feedback, dialog, bahasa, penjelasan, bertanya, belajar melalui mengajar, kontekstualisasi, eksperimen, dan pemecahan masalah dalam dunia nyata. Lain halnya dengan Pichard, pernyataan Hanafiya dan Sohana mengenai karakteristik pendekatan konstruktivisme yakni 1. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. 3. Pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. 4. Dalam proses pembelajaran peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesiskan secara terintegrasi. 5. Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian yang alami. 6. Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 7. Atau terakhir, proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik dihadapkan ke dalam pengalaman yang nyata. Jadi dari beberapa karakteristik belajar menurut teori konstruktivisme yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme memiliki karakteristik proses pembelajaran, yakni berpusat pada siswa, adanya masalah, proses menemukan, interaksi sosial, dan pengetahuan baru atau pemahaman baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip belajar menurut teori konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran itu sendiri telah memiliki pengetahuan awal. Yang kedua, belajar selalu merupakan proses aktif di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajar perlu bersikap aktif agar belajar dapat berjalan efektif. Yang ketiga, anak-anak belajar paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif seperti
pengalaman, refleksi, maupun metakognisi. Bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna, sehingga proses pembelajaran aktif berusaha mengkonstruksikan makna. Maka dari itu, mestinya guru dapat mengkonstruksikan berbagai kegiatan belajarnya seputar ide-ide besar dan eksplorasi yang memungkinkan pembelajar untuk mengkonstruksikan makna. Yang kelima, belajar adalah perubahan konsepsi pembelajaran. Di samping itu, belajar selalu dikonseptualisasikan. Kita tidak mempelajari fakta-fakta secara murni abstrak, tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang kita ketahui. Nah, yang keenam, proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung dalam konteks tertentu. Yang ketujuh yaitu belajar dengan betul-betul mendalam, artinya kita mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh dengan cara mengeksplorasi ataupun menengok kembali materi yang telah kita pelajari. Nah, bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti pendekatan pengajaran langsung. Yang kedelapan yaitu pembelajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Demikianlah pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.